Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang santri Kitab Al-Jazari, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan berikan semangat di dalam menuntut ilmu. Kaifahalukum? Semoga pada sehat semua ya. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu, yakni terkait masalah adab ya, terkait masalah adab. Jadi sebelum Ustadz masuk ke dalam pelajaran, Ustadz mengingatkan kembali bahwasannya kita selalu, hadis yang selalu kita sebutkan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan suatu perjalanan dengan tujuan menuntut ilmu, maka insya Allah akan dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik anak-anakku, meskipun kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung, insya Allah mudah-mudahan dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan ini nanti bisa dipahami dengan baik. Ya, kita ingat bahwasannya Islam ya, sudahlah sangat sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan ajaran agama Islam ini dari paling yang terbesar sampai yang terkecil ini sudah diajarkan oleh siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di antara adab yang mungkin ringan dan banyak orang-orang tidak melakukan atau lengah adalah apa? Adab ketika bersin dan menguap. Ya. Dan inilah insya Allah yang akan kita pelajari pada hari ini, yakni adab ketika kita bersin dan ketika kita menguap. Kira-kira apa coba adab ketika kita bersin dan menguap? Mungkin insya Allah ya, insya Allah sebagian di antara kita ini sudah tahu atau sudah mengamalkannya, walaupun mungkin ketika suruh menyebutkannya dia tidak tahu. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama hari ini. Ya, anak-anakku, coba kita perhatikan pada gambar berikut. Ya, di situ ada tertulis nomor 1 dan tertulis nomor 2. Ya. Di dalam nomor 1 ini kira-kira gambar apa? Ya, gambar orang yang sedang bersin. Dia sedang membawa lap atau sapu tangan. Dan kemudian gambar yang kedua ini adalah gambar orang yang sedang menguap. Nah, sedang menguap. Jadi kemudian bagaimana sih adab yang diajarkan Rasulullah ketika bersin dan menguap? Ya, lihat. Rasulullah ya, bisa dilihat ya. Islam ya, adalah agama yang paling sempurna. Semua perkara yang besar dan yang sangat kecil itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Di antaranya adalah adab memakai sendal, adab ketika ke kamar mandi, dan yang akan kita bahas ini adalah adab ketika bersin dan menguap. Ya, kemudian itu kita lihat ya, di sini ada gambar orang yang sedang bersin. Dan dia ini ketika bersin dia langsung keluarkan tanpa ditahan sampai apa? Ini air busanya, air liurnya keluar, ingusnya pun juga ikut keluar. Nah, apakah ini sudah sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah? Ya, kita lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingat ketika disebutkan nama Nabi, kita apa? Disunnahkan untuk bersolawat dengan tujuan kita akan mendapatkan apa? Syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaknya dia mengatakan
alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Dan saudara yang mengucapkan hendaknya, dan saudara yang mendengar hendaknya dia mengucapkan apa? Yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, jika saudaranya mengucapkan yarhamukallah, falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maka yang bersin tadi menjawab dengan mengatakan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, insyaallah ini semuanya sudah apa? Sudah mengamalkan. Sebagian di antara kita ini sudah mengamalkan. Nah, apa dasarnya? Yaitu kita lihat hadis Nabi ini. Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu akhuhu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah, ya, ini doa ketika bersin yang ada di dalam hadis itu tadi. Setelah bersin, orang yang bersin baca alhamdulillah. Orang yang mendengar temannya baca alhamdulillah, dia baca yarhamukallah. Nah, ketika yang bersin mendengar didoakan yarhamukallah, maka kita jawab dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kita lihat di samping sini, lihat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan benci terhadap menguap. Ya, kenapa Allah menyukai bersin? Lihat, Allah menyukai bersin itu karena apa? Ketika kita bersin itu merupakan bagian daripada nikmat Allah kepada kita. Yakni apa? Dengan kita bersin, insya Allah sebagian penyakit yang ada di tubuh kita ini ikut keluar. Nah, ingat ketika kita bersin, ya ini ada adab bersin, adab bersin. Pertama adalah menghindar dari hadapan orang. Nah, ketika kita bersin, kita berusaha apa? Menjauh atau menghindar. Jangan sampai kita apa? Bersin kita keluarkan dengan suara yang keras di hadapan orang. Ya, kita pergi atau kita noleh ke kanan atau noleh ke kiri, baru kita bersin. Atau kalau juga kita menjauh juga tidak apa-apa. Kemudian merendahkan suaranya. Jangan ketika kita bersin langsung dikeluarkan wajib gitu, jangan. Tapi apa? Sebisa mungkin kita tahan dengan tangan kiri atau sapu tangan, ya. Dengan tangan kiri. Jadi pakai tangan kiri atau pakai sapu tangan kalau punya sapu tangan. Di mulut kita ditutup, ya, dan hidung. Sebisa mungkin ini kita usahakan. Kemudian setelah itu kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, ketika kita sudah mengucapkan alhamdulillah, kemudian ada teman yang menjawab yarhamukallah, maka kita tadi menjawab apa di hadis tadi? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, kemudian jangan lupa usahakan setiap kali bersin kita cuci tangan. Ya. Untuk hikmah, manfaatnya. Hikmah dari bersin ini apa? Yang pertama adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Kemudian dengan kedua, makanya kita disyukuri apa? Cara mensyukurinya kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dan yang kedua, Allah mengeluarkan penyakit atau virus dari tubuh kita. Ya, alhamdulillah itu adalah terkait adab ketika bersin. Kemudian selanjutnya adalah kita akan adab ketika menguap. Nah, ini kira-kira gambar apa ini? Ya, gambar ini adalah adik kecil yang sedang tidur atau sedang ngantuk kemudian menguap. Kira-kira benar apa salah? Ya kalau anak kecil, anak bayi itu belum tahu benar atau salah. Tapi kita yang sudah kelas 2, insya Allah kita sudah paham. Ya, bagaimana sih Rasulullah mengajarkan? Kita lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tasawaba ahadukum." Jika kalian menguap, falyumsik biyadihi ala fihi. Maka tutuplah mulutnya dengan tangannya. Fa inna syaiton yadkhul. Karena setan akan masuk. Ini adalah hadis Nabi. Ya, kita harus beriman, kita harus percaya ya bahwasannya ketika orang bersin, orang mau menguap itu
setan hendak masuk. Maka kita disuruh menutup. Nah, kemudian adab-adab menguap yang dicontohkan Rasulullah bagaimana? Yang pertama adalah kita tahan sebisa mungkin untuk tidak menguap. Ini ada gambar, ini ada anak kecil yang lagi menguap, ada tanda silang berarti ini salah ya. Kemudian ketika ada ini juga lagi mengantuk, kemudian tutup, ini benar. Kita tahan sebisa mungkin. Dan yang kedua kita tutup mulut. Mulut kita ditutup ya. Boleh pakai tangan, boleh pakai sapu tangan. Tidak membuka mulut, apalagi sampai berkata wah gitu atau wah gitu, itu juga jangan. Kemudian kita menghindari apa? Jangan sampai setan masuk pada tubuh kita. Ya. Kemudian anak-anakku, alhamdulillah ini adalah materi yang terakhir pada semester ini. Jangan lupa ya, pelajaran yang kita ambil adalah kita jangan lupa nanti menghafalkan hadis-hadis yang sudah kita pelajari. Hadis-hadis pendek yang sudah kita pelajari, kita hafalkan. Biar kita apa? Semakin paham. Kemudian yang kedua, jangan lupa diamalkan ilmunya. Ketika kita sudah tahu adab-adab yang dicontohkan oleh Nabi, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, jangan lupa berbagi ilmu dengan teman yang lainnya. Kita saling menasehati. Kalau kita lihat ada teman kita yang lagi bersin, kemudian tidak sesuai dengan adab Islam, maka kita kasih tahu dengan cara yang baik. Entah itu teman kita, orang tua kita, bahkan orang tua kita kadang-kala juga apa? Salah ya. Maka kita beri nasihat dengan cara yang baik. Demikian ya anak-anakku, mudah-mudahan apa yang sudah Ustadz sampaikan ya, walaupun tidak bertemu secara langsung ini, bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita semua bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Ya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.